Luar biasa. Terima kasih, Pak Prabowo, atas kado tahun baru 2025 untuk bangsa Indonesia. Selamat malam tahun baru. Dan saudara lihat, malam tahun baru pemerintah masih bekerja. Ya. Sampai nanti jam 00.00 pemerintah tetap sebagian besar pejabat ada di kantor masing-masing. Saya kira itu, sekali lagi, untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, selamat menghadapi tahun baru. Kita hadapi tahun baru dengan gembira, optimis, percaya diri bahwa Indonesia akan bangkit. Terima kasih. Selesai. Pada momen pergantian tahun yang penuh harapan ini, Presiden kita yang visioner, Pak Prabowo Subianto, kembali menunjukkan komitmen dan keberpihakannya kepada rakyat Indonesia. Dalam keterangan pers yang baru saja disampaikan, beliau memaparkan kondisi terkini anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, 2025 serta kebijakan tarif pajak pertambahan nilai, PPN, 12%. Kebijakan ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah hadir untuk rakyat, melindungi kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional. Mari kita bahas poin-poin utama dari pernyataan beliau. Kondisi ekonomi Indonesia yang terkendali dan stabil. Defisit negara terkendali. Ternyata kita masih bisa mengelola keuangan negara dengan prudent, dengan bijak, dengan hati-hati, dan kita masih mampu untuk mengendalikan defisit kita dalam koridor yang masih cukup hati-hati dan cukup mampu kita kelola. Pemerintah berhasil mengelola keuangan negara dengan bijaksana di tengah berbagai tantangan ekonomi global. Dengan pengelolaan yang hati-hati, defisit anggaran tetap berada pada level yang aman, memberikan ruang untuk mendukung program-program strategis bagi masyarakat. PPN 12% hanya untuk barang mewah. Informasi keliru yang sempat beredar mengenai kenaikan PPN untuk semua lapisan masyarakat telah diluruskan. Dalam hal ini juga saya kira ada baiknya juga saya menyampaikan beberapa hal tentang kenaikan tarif pajak pertambahan nilai PPN yang mungkin masih ada suatu keraguan-raguan atau suatu ketidakpemahaman ya yang tepat, sehingga saya setelah koordinasi dan diskusi dengan Menteri Keuangan dan jajaran beberapa kementerian lain, saya merasa perlu bahwa untuk menyampaikan sendiri masalah PPN 12% ini. Jadi saudara-saudara sekalian, kenaikan tarif pajak pertambahan nilai menjadi 12% ini merupakan amanah, merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Jadi, sesuai kesepakatan pemerintah Republik Indonesia dengan DPR tahun 2021, kenaikan tarif dilakukan secara bertahap dari 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022. Ini sudah dilaksanakan. Pak Prabowo menegaskan bahwa tarif PPN 12% hanya akan dikenakan pada barang-barang mewah yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat mampu, seperti pesawat jet pribadi, kapal pesiar, motor dan mobil mewah, properti sangat mahal, seperti rumah dengan nilai di atas batas tertentu. Kebijakan ini dirancang untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, di mana masyarakat kecil dan menengah tidak terbebani. Dan kemudian perintah undang-undang
dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025 besok. Kenaikan secara bertahap ini dimaksud agar tidak memberi dampak yang signifikan terhadap daya beli masyarakat, terhadap inflasi, dan terhadap pertumbuhan ekonomi. Saudara-saudara, sudah merupakan sikap pemerintah yang saya pimpin, juga saya yakin juga pemerintah pendahulu saya, bahwa setiap kebijakan perpajakan harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat secara keseluruhan, perlindungan daya beli rakyat, serta mendorong pemerataan ekonomi. Komitmen kita adalah selalu berpihak kepada rakyat banyak, berpihak kepada kepentingan nasional, dan berjuang dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Karena itu, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan telah berkoordinasi dengan DPR RI, hari ini pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Ya, saya ulangi ya supaya jelas. Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Yaitu barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPN barang mewah, yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat berada, masyarakat mampu. Contoh, pesawat jet pribadi itu tergolong barang mewah yang dimanfaatkan ataupun digunakan oleh masyarakat papan atas. Kemudian kapal pesiar, yacht, ya, motor yacht. Kemudian rumah yang sangat mewah, yang nilainya di atas. Kebijakan prorakyat yang berpihak pada kesejahteraan. PPN 0% untuk kebutuhan dasar. Kebutuhan pokok masyarakat tetap bebas dari PPN. Barang-barang seperti beras, daging, ikan, susu, serta jasa pendidikan, kesehatan, dan transportasi umum tidak dikenakan pajak. Hal ini memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Golongan menengah. Artinya, untuk barang dan jasa yang selain tergolong barang-barang mewah, ya, tidak ada kenaikan PPN, yakni tetap sebesar yang berlaku sekarang, yang sudah berlaku dari sejak tahun 2022. Ya. Untuk barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, yang selama ini diberi fasilitas pembebasan atau dikenakan tarif PPN 0%, masih tetap berlaku. Ya, saya ulangi, barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, yang selama ini diberi fasilitas pembebasan dari pajak, ya, yaitu PPN 0% masih tetap berlaku.
Paket stimulus ekonomi besar. Untuk membantu masyarakat yang paling membutuhkan, pemerintah telah mengalokasikan bantuan senilai 38,6 triliun rupiah. Paket stimulus ini mencakup bantuan beras, sebanyak 10 kg per bulan untuk 16 juta penerima manfaat, membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga. Diskon listrik 50% diberikan kepada pelanggan dengan daya maksimal 2200 volt, yang mayoritas adalah rumah tangga kecil. Bebas pajak penghasilan, PPH, bagi UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah dengan omset tahunan di bawah 500 juta rupiah tidak perlu membayar PPH, sehingga mereka dapat lebih leluasa mengembangkan usahanya. Pemerintah telah berkomitmen memberi paket stimulus. Ya. Nilai stimulus itu adalah 38,6 triliun. Seperti yang pernah diumumkan sebelumnya. Bantuan beras untuk 16 juta penerima bantuan pangan, 10 kg per bulan. Diskon 50% untuk pelanggan listrik dengan daya maksimal 2200 volt. Pembiayaan industri padat karya. Ya. Insentif PPH pasal 21 bagi pekerja dengan gaji sampai dengan rupiah 10 juta per bulan. Kemudian bebas PPH bagi UMKM beromset kurang dari 500 juta per tahun dan lain sebagainya. Jadi paket stimulus ini nilainya semua adalah 38,6 T. Untuk barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, yang tetap diberi pembebasan PPN, yaitu tarif 0%, antara lain kebutuhan pokok, beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, rumah sederhana, air minum. Saudara-saudara, dengan ini saya kira sudah sangat jelas bahwa pemerintah akan terus berupaya untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan pro rakyat. Komitmen pemerintah untuk pemerataan dan keadilan ekonomi. Pak Prabowo menegaskan bahwa seluruh kebijakan ini dirancang untuk melindungi daya beli masyarakat, mendorong pemerataan ekonomi, dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil. Fokus pemerintah adalah memastikan bahwa tidak ada rakyat yang tertinggal dalam perjalanan menuju Indonesia yang lebih sejahtera. Saya kira hal-hal yang lebih teknis akan ditindaklanjuti oleh kementerian-kementerian yang terkait dan semua lembaga yang terkait. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Salve, Om Santi Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan insentif PPH pasal 21 bagi pekerja dengan gaji sampai dengan rupiah 10 juta per bulan. Kemudian bebas PPH bagi UMKM beromset kurang dari 500 juta per tahun dan lain sebagainya. Jadi paket stimulus ini nilainya semua adalah 38,6 T. Untuk barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, yang tetap diberi pembebasan PPN, yaitu tarif 0%, antara lain kebutuhan pokok, beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, rumah sederhana, air minum. Saudara-saudara, dengan ini saya kira sudah sangat jelas bahwa pemerintah akan terus berupaya untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan pro rakyat. Saya kira hal-hal yang lebih teknis akan ditindaklanjuti oleh kementerian-kementerian yang terkait dan semua lembaga yang terkait. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Salve, Om Santi Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat malam tahun baru. Dan saudara lihat, malam tahun baru pemerintah masih bekerja ya. Sampai nanti jam 00.00 pemerintah tetap sebagian besar pejabat ada di kantor masing-masing. Saya kira itu, sekali lagi, untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, selamat menghadapi tahun baru. Kita hadapi tahun baru dengan gembira, optimis, percaya diri bahwa Indonesia akan bangkit. Terima kasih. Selesai. Wah, luar biasa banget ya apa yang disampaikan Pak Prabowo tadi. Jadi ini kabar terbaru buat kita semua di tanah air. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Setelah dengar update ini, apa yang kalian rasain? Senang? Bangga? Atau malah punya pendapat lain? Ayo dong, kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa sertakan alasannya juga ya, siapa tahu pendapat kalian bisa jadi masukan penting buat pemerintah. Oke, itu tadi update seru tentang Presiden Prabowo. Salam kebajikan. Buat yang masih stay nonton, jangan lupa kasih like dan share video ini ke teman-teman kalian. Plus, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan info-info keren lainnya. Stay tune di channel ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.